Novel Kaisar Naga Abadi. Bab 1. Meridian darah terlahir kembali. Langit bersinar dengan terbenamnya matahari. Di Emerald Cloud Summit, di luar Fiery Wind City, terdapat sebuah meja batu dan bangku batu, tempat sepasang pasangan muda duduk bersama. Pemuda itu bertubuh ramping, kulitnya pucat, tetapi berpenampilan menarik. Sementara itu, sang gadis mengenakan gaun berwarna putih bersih. Kulitnya sehalus batu giok. Penampilannya sangat cantik. Kepala gadis itu bertumpu pada bahu pemuda itu, bermandikan cahaya matahari terbenam. Mereka tampak seperti sepasang kekasih yang sempurna. Yower, betapa aku berharap kita bisa terus seperti ini selamanya, kata pemuda itu dengan lembut. Senyuman di wajahnya mengungkapkan kebahagiaannya. Saudara Ming, tentu saja bisa. Kami mengatakan bahwa kami akan bersama seumur hidup kami. Senyum bahagia terbentuk di wajah gadis itu. Nama pemuda itu adalah Lu Ming. Sedangkan gadis itu bernama Lu Yao. Melihat senyuman di wajah Lu Yao, tatapan Lu Ming menjadi lebih lembut saat dia memegang tangan lembutnya dan berkata, Yower. Hour, meskipun saat ini aku tidak dapat mengumpulkan ki esensialku karena meridianku yang tersumbat. Jika aku bisa bangun meridian darahku, Dewan Tetua akan membelikanku beberapa ramuan dan memediasi meridianku untukku. Lalu, saya akan bisa berkultivasi. Saya pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik dan melindungi Anda selama sisa hidup Anda. Terima kasih, Saudara Ming. Mata Lu Yao terlihat tersentuh saat dia berkata, Saudara Ming, apakah penguji meridian benar-benar mengetahui bahwa kamu mewarisi meridian darah ayahmu? Benar, Yower. Itu sebabnya, di masa depan, laki-laki Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik. Senyuman percaya diri terbentuk di wajah Lu Ming. Lu Yao tersenyum lembut sambil mengangkat cangkir di atas meja batu. Cangkir itu berisi anggur anggrek darah yang terkenal, yang mengeluarkan aroma samar. Dia dengan cepat mencium pipi Lu Ming, dan tersipu saat dia mengangkat cangkirnya. Ayo, Saudara Ming, yang ini ada di Yower. Lu Ming mengambil cangkir itu dan berkata, Yower, kamu mentraktirku segelas anggur anggrek darah setiap hari. Aku sangat bersyukur memilikimu di sisiku. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengangkat cangkirnya dan menyelesaikannya sekaligus. Aroma anggur masih melekat di lidahnya, dan hati Lu Ming terasa semanis anggur. Namun pada saat berikutnya, dia merasa dunia berputar. Yower, kenapa aku merasa pingsan? Anggurmu. Lu Ming memegang meja batu sambil melihat ke arah Lu Yao. Tapi kemudian, dia menyadari bahwa ekspresinya tampak sedikit dingin. Hahaha. Lu Ming, Yower hanya menemanimu selama 3 tahun untuk mengembangkan meridianmu. Sekarang kita berada pada tahap ini. Bukankah ini saatnya Anda berkontribusi dengan meridian darah Anda? Pembunuh prostat ditemukan. Para pria harus membacanya sekarang. Prostanore. Saat itu, seorang pria paruh baya muncul dari sudut. Itu adalah ayah Lu Yao. Gemuruh. Suara itu terngiang-ngiang di benak Lu Ming. Seolah-olah, itu adalah sambaran petir yang tiba-tiba. Yower, Lu Ming memandang Lu Yao dengan tidak percaya. Tapi yang ada di matanya hanyalah ketidakpedulian yang dingin. Mengapa? Aku sangat mencintaimu. Tatapan dingin Lu Yao, seperti pisau tajam, menusuk ke dalam hati Lu Ming. Dia melolong keras dan menerkam ke arah Lu Yao. Sedihnya, Lu Yao hanya perlu mundur selangkah, dan dia mendarat di lantai. Duan Mulin dari Sekolah Pedang Mistik memulai budidayanya pada usia 6 tahun. Dia membuka 2 meridian surgawi dan melangkah ke alam prajurit dalam waktu setengah tahun. Dan kemudian, alam master pada usia 9 tahun. Dia berumur 16 tahun sekarang, dan salah satu dari 4 talenta hebat dari Sekolah Pedang Mistik. Bagaimana denganmu? Tubuh lemah dengan meridian yang tersumbat. Terus terang saja, kamu hanyalah sampah. Bahkan, jika kamu membangkitkan meridian darahmu, kamu tetaplah sampah. Bisakah kamu dibandingkan dengan Duan Mulin? Hanya orang jenius seperti dia yang cocok untukku. Jika saya ingin menikah dengannya, saya perlu membangunkan meridian darah yang lebih kuat. Karena kamu sangat mencintaiku. Kenapa kamu tidak memenuhi keinginanku dan mempersembahkan meridian darahmu untuk membantuku membangunkan yang lebih kuat? Suara dingin keluar dari bibir Lu Yao. Bam! Pada saat itu, pria paruh baya itu menginjak punggung Lu Ming dengan pisau tajam di tangannya. Dia berteriak, Lu Ming, berikan kami meridian darahmu. Rasa sakit yang luar biasa di tulang punggung Lu Ming menelannya utuh. Dia melolong tajam. Suaranya dipenuhi ketidakberdayaan dan keputusasaan. Perlahan, Lu Ming jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Lu Yao, aku memperlakukanmu seperti kekasihku. Kenapa kamu menyakitiku? Lu Ming berteriak dan tiba-tiba duduk dari tempat tidurnya hingga tempat tidurnya terbuat dari Phoebe Jenen mengeluarkan suara berderak. Kepalanya kusut karena keringat. Itu hanya sebuah mimpi. Tidak. Itu bukan mimpi. Bagaimana itu bisa menjadi mimpi? Itu adalah sesuatu yang terjadi 3 hari lalu. Lu Ming adalah penerus utama keluarga Lu di kota angin api. Ayahnya adalah penguasa keluarga Lu. Sedangkan Lu Yao adalah putri dari tetua cabang pertama keluarga Lu. Keduanya berasal dari cabang berbeda dalam keluarga yang sama. Tumbuh bersama. Mereka adalah teman masa kecil. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak dapat dipisahkan. Dan mereka bahkan mengikrarkan cinta mereka secara pribadi. Memilih satu sama lain untuk menjadi pasangan mereka. Lu Ming tidak menyangka bahwa Lu Yao dan tetua cabang pertama akan mengambil tindakan melawannya dan merebut meridian darahnya. Kekuatan, semua ini, karena saya tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Jika aku luar biasa berbakat dan berkuasa, akankah mereka berani memperlakukanku seperti itu? Lu Ming mengepalkan tangannya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya merah. Sampah! Sampah! Begitulah Lu Yao memanggilnya. Kata-katanya 3 hari lalu masih terngiang di telinganya. Mencicit! Pada saat itu, pintunya dibuka, dan seorang wanita paruh baya yang lembut masuk, melihat Lu Ming di tempat tidurnya. Dia bertanya dengan cemas,
Minger, apakah kamu mengalami mimpi buruk lagi? Wanita cantik ini adalah ibu Lu Ming, Li Ping. 3 hari yang lalu, Li Ping lah yang pergi mencari Lu Ming karena khawatir akan keselamatannya dan menyelamatkannya. Dia akan mati jika bukan karena itu. Sejak kabar ayah Lu Ming terbunuh dalam perjalanannya 6 tahun lalu, Lu Ming dan ibunya bergantung satu sama lain. Lu Ming menatap Li Ping. Matanya berubah lembut. Ibu, aku baik-baik saja. Itu hanya mimpi, katanya, menatap wajah pucat Lu Ming. Li Ping duduk di samping tempat tidurnya, menyentuh dahi Lu Ming. Dia dengan patah hati berkata, sudah 3 hari, kamu berteriak bahwa Lu Yao menyakitimu setiap hari. Minger, apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah Lu Yao adalah alasan di balik cederamu? Ibu, tidak apa-apa, kamu salah dengar, kata Lu Ming. Lu Ming tidak memberitahu Li Ping bahwa Lu Yao dan tetua cabang pertamalah yang melakukannya, karena Li Ping tidak mengembangkan seni bela diri. Memberitahunya hanya akan merugikannya. Li Ping ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, Minger, 2 hari yang lalu, dia membangunkan meridian darah tingkat kelima dan bahkan membuka meridian surgawi. Dia sudah mendapat persetujuan dari Dewan Tetua. Pada rapat rumah 2 bulan dari sekarang, dia akan menjadi penguasa keluarga Lu, mengambil kendali keluarga. Orang-orang mungkin menyebutmu tidak sopan jika kamu memanggil tuan keluarga dengan namanya. Apa? Lu Yao ingin mengendalikan keluarga Lu? Dia bisa bersiul. Untuk itu, Lu Ming melolong pelan dengan marah. Darah mengalir deras ke matanya. Dia menggemeretakkan rahangnya begitu keras hingga berderit. Giginya retak karena tekanan saat darah segar mulai keluar. Setelah tersiar kabar tentang pembunuhan ayah Lu Ming, keluarga Lu ditempatkan di bawah kepemimpinan tetua cabang pertama. Selama 6 tahun, tidak ada dewa baru yang ditunjuk. Melihat Lu Ming seperti itu, membuat Li Ping ketakutan. Dia memeluk kepala Lu Ming. Air mata mengalir tanpa henti. Minger, tolong jangan menakutiku seperti itu. Aku sudah kehilangan ayahmu. Aku tidak bisa kehilanganmu juga, katanya. Ayah, di mana kamu? Minger percaya bahwa kamu tidak akan mati. Sekarang, saya tidak berdaya sampai pada titik di mana saya bahkan tidak bisa mendapatkan posisi sebagai penguasa keluarga. Lu Ming dengan erat memegang liontin di lehernya, karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Kukunya menusuk dagingnya, dan menyebabkan darah merembes tanpa henti. Liontin seukuran kacang buncis itu terbuat dari perunggu. Sebelum kematiannya, ayah Lu Ming mempercayakan seseorang untuk mengantarkan liontin itu kepada Lu Ming. Dalam 6 tahun ini, Lu Ming selalu menyimpannya. Darah merembes dari telapak tangannya mengalir ke liontin perunggu. Berdengung, tiba-tiba, liontin perunggu itu mulai bergetar dan menjadi panas. Sebelum Lu Ming sempat bereaksi, liontin perunggu itu berubah menjadi bubuk setelah bergetar. Bedak itu menyebar ke telapak tangannya, menghilang saat memasuki telapak tangannya. Kemudian, Lu Ming merasakan semburan energi panas menjalar dari telapak tangannya ke lengannya, terus bergerak ke atas. Setelah beberapa saat, ia berhenti di gelabelahnya. Naga ke-9 tidak pernah mati. Meridian darah akan terlahir kembali. Tiba-tiba, raungan yang memekakkan telinga terdengar di benak Lu Ming, menggelengkan kepalanya hingga berdengung. Naga ke-9 tidak pernah mati. Meridian darah akan terlahir kembali. Naga ke-9 tidak pernah mati. Meridian darah akan terlahir kembali. Raungan terus-menerus terdengar di kepala Lu Ming. Segera setelah itu, panas terik menjalar dari glabella hingga tulang punggungnya. Pada saat berikutnya, auman itu berhenti. Namun sensasi gatal mulai menyebar dari tulang punggungnya saat tubuhnya mulai memanas. Apa yang terjadi? Lu Ming tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Saat itu, rasa gatal di tulang punggungnya semakin meningkat. Seolah-olah ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Minger, kamu baik-baik saja. Tolong jangan menakutiku. Merasakan kelainan pada tubuh Lu Ming, Li Ping merasa semakin ketakutan dan tidak berdaya. Meridian darah akan terlahir kembali? Bisakah meridian darahku benar-benar terlahir kembali? Lu Ming merasa bingung. Ada catatan dalam buku-buku kuno yang menyatakan bahwa karena alasan tertentu, sejumlah kecil orang yang meridian darahnya telah terkelupas atau rusak dapat menghidupkan kembali meridian darahnya, menumbuhkan meridian darah baru. Namun, sebagian besar meridian darah yang tumbuh kembali memiliki tingkat yang rendah, yang berarti tidak terlalu berguna. Tapi, ada lebih sedikit lagi orang yang mampu membangun kembali diri mereka sendiri dan membangkitkan meridian darah tertinggi, seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Namun, peluang terjadinya hal ini mendekati nol. Berdasarkan catatan awal, hanya ada sedikit kasus yang terjadi sejak zaman dahulu. Lu Ming bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk menerobos masa lalunya dan membangkitkan meridian darah tertinggi. Bagaimanapun, kemungkinan hal itu terjadi terlalu kecil. Selama dia bisa membangkitkan meridian darah, dia akan sangat gembira dengan meridian darah. Dia akan mampu mengembangkan seni bela diri dan mengubah nasibnya sendiri. Pada saat itu, kelainan pada tubuhnya perlahan memudar. Ibu, aku baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah kediaman raja. Kamu tidak bisa menerobos masuk begitu saja. Tiba-tiba, suara lembut terdengar berteriak dari luar. Lu Ming dapat mengenali bahwa itu adalah suara pelayan Li Ping. Chu Yue. Tamparan. Enyahlah. Terdengar teriakan tidak bersahabat. Disusul suara tamparan. Seorang pemuda yang tampak muram segera memasuki ruangan. Nyonya, tuan muda, seorang gadis berusia sekitar 16 tahun, memasuki ruangan juga. Wajahnya memerah dan bengkak, dengan bekas telapak tangan di atasnya. Dia adalah Chu Yue. Itu kamu. Lu Chuan, apa yang kamu inginkan? Lu Ming bangkit, sambil berteriak dengan dingin. Pengunjung itu bernama Lu Chuan, kakak laki-laki Lu Yao. Dia berumur 16 tahun, 1 tahun lebih tua dari saudara perempuannya. Kilatan keheranan melintas di mata Lu Chuan ketika dia melihat Lu Ming. Seolah dia terkejut, karena Lu Ming tiba-tiba masih hidup. Dia kemudian mencibir
Waktunya tepat. Lu Ming, adikku, Lu Yao, akan memimpin keluarga Lu dan pindah ke kediaman raja. Jadi, kalian tidak berhak lagi tinggal di sini lagi. Cepat dan pindah. Wajah Li Peng memucat. Meskipun dia tahu bahwa hari ini pada akhirnya akan tiba. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Lu Chuan, Minger terluka. Kami akan pindah setelah 2 hari. Ketika Minger pulih, Li Ping tersenyum sedih. Setelah 2 hari, Anda harus pindah hari ini. Apakah kamu pikir aku tidak tahu kamu mencoba untuk menunda masa tinggalmu di sini? Lu Chuan mencibir. Hari ini, tapi Minger terluka. Hari sudah sangat larut. Biarkan Minger beristirahat semalam sebelum pindah. Li Ping memohon. Istirahat? Dia bahkan tidak bisa membangkitkan meridian darah. Apa manfaat istirahat bagi sampah yang meridiannya tersumbat? Dia mungkin saja mati saja. Bagaimanapun, kalian harus pergi hari ini, kata Lu Chuan acuh tak acuh. Feby Jenen adalah sejenis pohon besar yang umum ditemukan di wilayah tertentu di Tiongkok. Menarik untuk Anda.